Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufar Muslimin dengan NPM 21031010100393. Saya seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dari dosen pengampu saya yang bernama Ibu Khadijah Rizky Lestari yang mengajar mata kuliah Hukum Lingkungan. Langsung saja ke soalnya. Yang pertama, class action. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, class action adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar permasalahan yang sama, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dasar hukum class action adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, hak guna lingkungan. Hak guna atau legal standing secara sederhana dapat diartikan sebagai kedudukan hukum untuk menggugat. Namun karena kita membahas tentang hukum lingkungan, maka dapat didefinisikan sebagai hak untuk menggugat pelaku yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di muka pengadilan. Pihak yang menjadi penggugat di muka pengadilan dapat berupa perseorangan maupun sekelompok orang atau organisasi. Dasar hukum hak guna dasar hukum hak gugat lingkungan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Masalah ini ada dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 85 yang isinya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai 1. Bentuk dan besarnya ganti rugi. 2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan perusakan. 3. Tindakan tertentu yang menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan perusakan. 4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dasar hukum penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab mutlak juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di pasal 88 yang isinya setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3 dan atau menghasilkan setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dasar hukum prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar
yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Sedangkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Hubungannya dengan pencemaran lingkungan hidup adalah pencemaran lingkungan hidup terjadi karena masuknya elemen asing ke dalam suatu lingkungan yang terjadi akibat tindakan manusia, sehingga mengakibatkan berkurangnya kualitas suatu lingkungan hingga hilangnya fungsi yang diperuntukkan, sehingga baku mutu lingkungan hiduplah yang menentukan kapan suatu kejadian disebut pencemaran atau bukan pencemaran. Sedangkan hubungannya dengan perusakan lingkungan hidup adalah perusakan lingkungan hidup terjadi karena tindakan orang yang menimbulkan perubahan pada suatu lingkungan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup ditinjau dari aspek administrasi, yaitu sanksi administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran lingkungan hidup. Sanksi administrasi ini dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembukuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Selanjutnya, penyelesaian sengketa lingkungan hidup ditinjau dari aspek pidana, yaitu penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelaku pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Kemudian penyelesaian sengketa lingkungan hidup ditinjau dari aspek perdata, yaitu jika perbuatan melanggar hukum terhadap lingkungan hidup menimbulkan kerugian kepada orang lain atau menimbulkan kerugian kepada lingkungan hidup, ataupun perbuatan yang melanggar hukum tidak bersifat kejahatan, maka sanksi perdata dapat berupa denda atau ganti rugi. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.